selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Hujan deras dengan intensitas tinggi sebabkan banjir di Pangkalan. Marapi erupsi lagi. Semburan abu vulkanik sampai ke Padang Pariaman. Minat masyarakat menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara membludak. Intensitas hujan tinggi yang melanda Kabupaten 50 kota sejak Selasa dini hari mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. Salah satu yang terparah adalah di daerah Pangkalan, sekitar 40 km dari ibu kota Kabupaten 50 kota, Sarilama. Banjir di Pangkalan tidak hanya merendam permukiman, tapi juga merendam fasilitas umum seperti jalan, sekolah, dan tempat ibadah. Bahkan kantor polisi di Kecamatan Pangkalan juga terendam banjir. Polisi terpaksa berpatroli menggunakan sampan. Untuk mengevakuasi dan mengantarkan bantuan ke daerah Pangkalan, BPBD dan pemerintah daerah 50 kota terhalang akses jalan yang tidak bisa dilewati karena longsor yang terjadi di 30 titik sepanjang jalur menuju Pangkalan. Bupati 50 kota Safarudin telah menghubungi Bupati Kampar, Basarnas Riau, serta Dandim dan Kapolres Kampar untuk membantu antisipasi akibat banjir di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 kota. Banjir yang terparah sekarang di Pangkalan, Gunung Malingkang, Durian Tinggi, Manggilang. Kita sudah hubungi Bupati Kampar, Basarnas Riau, dan begitu juga hubungan antara Pak Dandim sudah dihubungi Pak Dandim Kampar, sudah dihubungi Pak Dandim Nonglo Kota, Kapolres Kampar juga sudah dihubungi oleh Kapolres Nonglo Kota. Saya juga sudah menghubungi PLN untuk menurunkan atau membuka pintu airnya. Dan begitu juga saya sudah hubungi PJ Bupati Kampar barusan. Hingga Selasa malam, tim gabungan masih mengevakuasi material longsor di beberapa titik. Sementara jalur Sumbar Riau masih belum bisa dilewati. Sri Luis melaporkan dari Kabupaten 50 kota. Guna mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas akibat longsor yang terjadi di beberapa titik di sepanjang jalur Sumbar Riau, polisi dari Polres 50 kota mengalihkan arus lalu lintas kendaraan dari arah Sumatera Barat yang hendak menuju Provinsi Riau. Pengalihan arus itu telah dilakukan polisi sejak di persimpangan pintu gerbang utama masuk ke kawasan Lembah Harau. Pengalihan arus ini dilakukan karena jalur Sumbar Riau, tepatnya di Jorong Ulu Aya, mengalami longsor yang menimbun badan jalan. Longsor yang terjadi itu diperkirakan mencapai 30 titik. Di salah satu titik, bahkan menyebabkan jalan berlubang karena tertimpa material longsor. Petugas memasang tanda bahwa jalur Sumbar Riau putus total akibat terjadinya longsor pada Selasa. Selain memasang tanda agar pengendara tidak memaksa untuk lewat, petugas juga langsung mengimbau pengendara dan pengemudi untuk segera putar arah dengan melewati jalur Kiliran Jauh Kabupaten Sijunjung. Untuk kendaraan saat ini kita sarankan untuk pengendara tidak melintasi jalur Sumbar Riau dulu untuk titik longsor yang di bawah Kelok 9 km 3435 dan banjir juga ada di wilayah Pangkalan. Jadi kita sarankan untuk para pengendara untuk istirahat dulu di Lubuk Bangku atau memilih jalur alternatif di jalur Lintau Buo, Sijunjung, dan Kiliran Jauh. Antrean panjang kendaraan tidak saja terpantau di kawasan Sarilama, namun juga dari Kelok 9 hingga di beberapa titik jalan. Kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan barang memilih tetap menunggu hingga evakuasi material longsor selesai dikerjakan.
Sri Louis melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Jenazah Kopda Hendrianto, korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, yang berasal dari Yonif 133 Yuda Sakti, tiba di Makorem 032 Wirabraja Padang pada Rabu pagi. Isak tangis keluarga mewarnai upacara pelepasan jenazah Kopda Hendrianto di ruang pertemuan utama Korem 032 Wirabraja Padang. Terlebih saat peti jenazah Kopda Hendrianto diserahkan kepada pihak keluarga usai upacara. Kopda Hendrianto menjadi korban keganasan kelompok kriminal bersenjata di Papua Barat Daya setelah bertugas menjaga umat Nasrani merayakan Natal. Kopda Hendrianto terluka di bagian pelipis kepala tertembak KKB dan dinyatakan meninggal dunia. Selain Kopda Hendrianto, juga ada satu prajurit lagi bernama Pratu Franky Gulo yang mengalami luka di bagian perut. Kita turut berduka atas kepergian Bapak Hendrianto yang dalam bertugas di Papua, dan mudah-mudahan almarhum akan ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya karena mereka yang bersangkutan berjuang untuk negara ini. Saya kira insya Allah akan bernilai syahid di sisi Allah SWT. Jenazah Kopda Hendrianto langsung dibawa menggunakan mobil ambulans militer ke kampung halamannya di Kabupaten Kerinci Jambi untuk dimakamkan. Alfi melaporkan dari Padang.